warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyuhu wa safiyyuhu wa habibuhu. Allahumma shalli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang saya hormati dan muliakan Bapak Ibu serta teman-teman masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Sila dan barang-barang bersyukur kepada Sidi Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, memberikan kesempatan untuk berbareng-bareng belajar, bareng-bareng untuk ilmu, bareng-bareng saling ingatan. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah, sebagai perantara kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, maka semua yang berkaitan dengan kita itu senantiasa mengandung keberkahan. Apakah itu tingkah kita, apakah itu perbuatan kita, apakah itu ucapan kita, apakah itu si berhubungan isi segala sesuatu si gawe kita, maka akan mengandung keberkahan. Ini adalah salah satu bukti Allah meridhai kita. Makanya di dalam hadis disebutkan fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Lamun wah sudah melihat hal-hal kata Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu hadis qudsi kuntu sam'ahu. Ya, maka si dengarnya selalu senang mendengar hal-hal. Kuntu basarahu, aku akan menjadi penglihatan. Kasih deseriwaan selalu hal-hal si bagus doang mengingat kita lagi. Ya. Kuntu yadahu, ya, segala sesuatu yang dilakukan selalu membawa keberkahan, selalu si bagus doang. Ya. Selalu apa si gawainya, apa si usahanya berhasil. Ada manfaat. Kuntu wijlahu alladzi yamshi biha. Dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Artinya apa? Selalu demak ya untuk gawe atau melangkah atau lalu kepada kebaikan. Itu artinya Allah senang terhadap apa yang kita. Ya, oleh karena itu yang muliakan, salah satu ya, hal yang disenangi oleh Allah di atas muka bumi ini adalah majelis ilmu. Nah, pada malam hari ini kita bermajelis ilmu semata-mata karena Allah ingin menambah ilmu kita, ingin menambah kepahaman kita terhadap agama kita, dan ingin memanfaatkan
Baginda Rasul mengatakan, ya, apabila suku dengan lewat majelis ilmu maka adalah ia mampir, ya, dengeran pengajian, dengeran kebaikan, dengeran nasihat. Kenapa? Karena majelis ilmu itu adalah gambaran salah satu bentuk daripada sebagian daripada taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan keberkahan majelis ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, lamun beda salah malam ini tanggal 29 bulan Jumadil Akhir. Artinya apa? Nomor lagi, ya. Itu tanggal 30. Kalau udah tanggal 30 tanggal 1 lagi. Artinya tinggal sehari kita akan bertemu dengan bulan Rajab. Di mana bulan Rajab itu disebut sebagai bulan yang menyadarkan kita, ya, menyadarkan kita bahwa karang semula, ya, ada isi bulan kalau mau Rajab, Syaban, makanya Rajab itu bulan yang menyadarkan. Kemudian Syaban bulan persiapan, Ramadan bulan perbaikan, penghalus, ya. Jadi semua amal sebagainya dilibatkan di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, Rajab ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 36 bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan, di antaranya adalah Rajab, ya, di mana terjadi peristiwa yang sangat agung, sangat mulia, yaitu peristiwa di Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana segala bentuk kejadian, segala bentuk kita alami si baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah semata-mata sebagai contoh, ya, uswah, ya, panutan, contoh bagi kita. Jika menurut kita peristiwa-peristiwa yang kita alami sebagai Rasul, yang sebelum diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril, itu kan baginda Rasul dimandikan, ya. Padahal badan baginda Rasul itu awaknya itu bersih cahaya, apa yang kebersihan, apa yang kebersihan. Tetapi, ya, itu adalah contoh gambaran kepada kita semua, ya, bahwa apabila kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka adalah kita bersih, ya, jasadan wa ruhan, baik jasad kita maupun ruh kita. Jadi jasad Nabi dimandikan dengan apa? Dimandikan dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu air yang paling bersih, yang paling suci di atas muka bumi, ya. Maka di dalam kitab-kitab fikih, ya, kita bersuci itu dengan salah satu dari bentuk air, ya, yang disebut dengan air bersih, air suci, mensucikan, ya, sebelum kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi badan Nabi ini kan terbuat dari cahaya, ya, sehingga membedakan keistimewaan dan Rasulullah. Kita Rasul membedakan dengan putih, ya, putih dan hilang putih dengan hidup, ya, mirip, hampir mirip. Artinya dengan apa, ya? Lambi putih kan membedakan dengan putih, ya. Kadang ini yang berbeda. Atau baginda Rasul mendekatkan dengan benar hilang dengan ini, ya. Itulah keistimewaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan katanya
ditinggal, ya dia jauh bedanya. Atau bukan baca dengan si polda, dia jauh polda. Ya, itulah yang disebut dengan manusia sempurna. Ya. Baik dari samping, baik dari depan, baik dari belakang, baik dari atas, baik dari bawah, sempurna. Ya. Makanya saya dalam sebuah saya disebutkan ka'annaka khuliqta kama tasya'. Di baginda Rasul tersebut marah pesan, ya, menurut apa itu perawakan yang pesan mereka kan merek putih, merek putih, merek putih, marah pesanan, ya, baginda Rasul SAW. Nah, artinya apa yang dia muliakan? Baginda Rasul dalam syariatnya memberikan contoh kepada kita semua bahwa ketika di Islam yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimatikan jasadnya dengan air yang bersih, air yang suci dan mensucikan. Kemudian dibasuh hatinya, ya, dengan air Zam-Zam, ya, air Zam-Zam dibasuh hatinya. Padahal badannya saja cahaya, ya, kuminan pun bisu, ya, dibasuh hatinya. Ya, itu artinya apa? Ya, bahwa kita sholat, ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan awal dalam bersih, lalu hati kita juga bersih. Nah, oleh karena itu, ya, momen waktu mulia daripada bulan Rajab ini adalah untuk kita kembali memeriksa kembali amaliyah kita, ibadah kita, ya, amalan-amalan kita, untuk kita bersiap-siap menyambut bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan di antara yang kita lakukan yaitu dengan bermajelis ilmu. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, hal-hal yang kita siapkan, ya, ketika akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yaitu lingkungan kita, pakaian kita, ya, amaliyah ibadah kita, kemudian tempat ibadah kita, apakah itu masjid, apakah itu rumah, semuanya kita bersihkan untuk menyambut bulan yang sangat mulia. Karena dengan kebersihan tersebut itu sebagian daripada tanda keimanan. Apa maknanya sebagian daripada keimanan? Kalau sesuatu tersebut bersih, ya, maka kita akan nyaman beribadah. Tidak, pakaian bersih, nyaman, ya, betah kita jadi. Dan kalau demi, ditahan jadi. Badan kita juga harus bersih. Karena kalau bersih badan kita, maka kita akan nyaman beribadah, nyaman beraktivitas. Begitu juga dengan tempat ibadah kita, ya, masjidnya, jalan-jalan, lingkungan. Jadi kan Islam ini menyeluruh, bukan saja mencakup pribadi, ya, tapi Islam ini mencakup seluruhnya. Apakah itu masyarakat, apakah itu lingkungan, apakah itu rumah, apakah itu ibadah, apakah itu jual beli, ya, semuanya menyeluruh, ya. Makanya kita beribadah ini tidak sembahyang dapat duit, ya, tapi dari hasil sembahyang tersebut, bekas pengaruh dari sembahyang tersebut, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sembahyang kita itu akan melahirkan tingkah laku yang baik, ya, ucapan yang baik, aktivitas yang baik, muamalah yang baik. Karena kan di dalam Al-Quran disebutkan soal bahasa ibadah dengan bahasa gimana kasabat. Sesungguhnya baiknya lingkungan, baiknya bumi itu kan tergantung siapa yang tinggal di dalam. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, kita saling ingatkan, ya, kita juga harus jaga kebersihan lingkungan kita. Karena lingkungan bersih, kita terselamatkan dari nyamuk, ya, terselamatkan dari limbah, kita terselamatkan dari banjir. Ya. Nah, seperti kejadian banjir sekarang di Sumatera
ya, itu adalah bagian daripada akibat buruknya pandangan manusia. Ya, kita alhamdulillah bagi yang muliakan, kita berada di tempat yang aman, jauh dengan banjir. Ya, umbi hujan, ya itu ada banjir, motor, mobil, lari, sampai tua, ya, samping. Coba kita lihat sebelum kita di Aceh, kita sebut Serambi Mekah, ke bawah hitam Serambi Mekah. Balik ya, mobil malah menurut keterangan dari tim Basnas RI yang ada di Aceh dan Sumatera, jadi ukurannya karena duetan dengan si mati si relawan parah kembali bukan. Jadi mulai pas tsunami itu kan dari air ya. Dari tersebut kan bersih ya, mulai ke rawa si mulut balik-balik ke si mulut balik-balik ya. Ampun si tono banjirnya tempat keramnya ya, jalan-jalan sehingga karena macet lampu merah. Makanya mau kesaksian relawan ini dia ngebuat dan isinya membersihkan jenazah ini karena apa, jenazah di dalam mobil terkunci kan itu sudah beli ya, ada subur dan sekali menetapku nggak kelihatan ya, makanya kan agak tercium lakukan harum jenazah tersebut karena mobil-mobil itu terlalu isinya dan itu bersih rawat. Jadi banjir itu untuk meninggalkan rawat dan sekali gajah kuning sebaru batu ya. Kamu tsunami kan mengheret dari seluruh kemudian kan terbuka. Nah dari itu Pak Ibu yang memuliakan, itu semua sebagai peringatan kepada kita semua bahwa jauh sebelumnya bagi kita Rasul mengingatkan kepada kita semua ya, at-tuhur syatrun minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada bersih diri kita, bersih lingkungan kita, bersih rumah kita, dan yang terakhir bersih hati kita. Nah, bersih yang kita kan baik dapat beribadah. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah imam yang minta dalam rakaat sholat. Kita sholat asar berjamaah. Pada tahiyat pertama, imam langsung salam. Kita sebagai makmum semua diam, tidak ada yang menegur. Setelah kita selesai sholat, baru ada makmum yang perempuan yang mengingatkan, yuk angkat yang ditegur imam ini, kan kita mulai 2 rakaat nih sembahyang. Nah, hal seperti ini apakah kita ikuti imam yang meyakini sudah 4 rakaat atau kita tambah 2 rakaat? Terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini hemat ya. Kadang ada rasa hilata beribadah, ya. Maksudnya, kadang mirip dengan tugas itu rasa, kadang rasa tidak enak, rasa apa ya? Hilata. Seharusnya kita begini, ya. Makanya fungsinya majelis ilmu, majelis taklim juga. Lalu ada imam, ya, salam misalnya, maka si paling wajib mengingatkan itu adalah sudah julu. Lalu dia mengingatkan sudah julu, tahunya kurang rakaat berdosa dia. Harus mengingatkan sudah julu, makanya kan ada
subhan. Dia dengar posisi imam, maka itu sehingga itu maka berdiri uras mundur ke atas. Kemudian ini menuju salam. Kalau menuju salam, maka diingat ya Nabi salam kan. Nah terus ini dulu mengingat yukurang. Nah lalu memang muni kurang berarti kan itu ya kurang, ya kan? Walaupun kita ngindar sampai tidak kurang. Lalu biasanya dengan si begitu itu lebih lebih diutamakan, ya. Maka itu bangkit ya walaupun buat salah uras sempurna yang menjadi 4. Ini beli debat belum dia kurang, segera ada kurang, ini debat, ya. Langsung berdiri, ya. Sering kita ikut ngaji dulu sama Pak Guru Latif Syarif. Amin. Walaupun bagaimanapun pokok judul pengajian itu selalu dan dengan Wallahu a'lam. sholat dan berhaji. Dan sambung merasakan al-khamsa berzikir. Nah setelah salam nikah, salam berapa menit pada sholat nikah? Sudah berapa detik lah nikah salamnya kedua akan lupa. Apakah bisa berdiri lagi atau berapa meter? Ada yang mengatakan 5 meter baru asal ini keras para nikah. Ini kita tanyakan satu. Yang kedua masalah rajab ini. Amalan apa di bulan rajab ini? Dan apakah boleh puasa 1 bulan di bulan rajab? Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu yang melihatkan kenapa sembahyang itu sering dibahas, ya. Sembahyang sering dibahas, ya. Itu karena sembahyangnya adalah salah satu ibadah rukun Islam yang mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu komunikasi menurut bahasa. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi, ketika kita ingin curhat, ingin mengadulah pada sembahyang. Ketika kita ada susah, sembahyang. Karena itu hadis baginda Rasulullah SAW. Rasul ketika merasa susah hidupnya, beliau sholat. Jadi sholat itu sebagai solusi. Ya, as-sholatu wal hal. Ya, sembahyang ini adalah sebagai solusi. Jadi ada masalah akan sholat, ada kebingungan akan sholat, dan sampai detik ini si apa itu sekurang dalam sembahyang. Contoh di berbagai tempat tidak sama dengan sembahyang. Padahal orang yang berjamaah dia demikian. Ya. Makanya tadi yang bilang kadang rasanya juga beribadah. Ya. Padahal kadang kita tahu itu kita tidak. Jadi begitu masuk suatu tempat, ya, apakah itu di masjid, di musola, di madrasah, dengan sembahyang, dia pikirkan sembahyang sunnah itu sembahyang wajib, ya. Berjamaah apa? Kenapa sah sembahyang itu walaupun imam tersebut sembahyang sunnah? Ini lalu biasa-biasa tanda kancang, ya kan? Lalu menara kancang, ya. Mudah masih lalu di sembahyang sunnah, sembahyang wajib. Amat dirikan sholat jamaah. Ini apa? Ya. Kadang nyelingkup di
tujuh sembahyang isya. Padahal mesti utamakan sholat jamaah. Namun bila untuk perjalanan pada sementara situ jamak qasar. Ya. Nah, kalau kita jamak qasar, ya, kita ada orang, ada teman misalnya, maka kita dirikan sendiri jamaah tersebut. Tetapi lamun ada dengan berjamaah pas waktu sembahyang wajib ikut berjamaah, ya, dengan yang tidak apa, ya jamaah qasar. Ya, misal sholat zuhur dengan bertegang dalam 2 rakaat salam, ya, terus juga apa namanya itu mundur, ya kan? Misal kalau ada teman kamar supaya kita berjamaah maksudnya. Jadi itu kan aturan-aturan yang tertera yang kita pikir si harus diikuti, ya. Dan tidak seharusnya, tidak sepantasnya kita tahu zaman ini, saking luwihnya fasilitas, jalan, cara kita bisa mendapatkan ilmu. Ya. Jadi kalau ada yang lebih utama, jangan ditinggalkan, jangan kita abaikan. Ya. Kadang tahu itu lebih tegawan. Maka dari itu yang dimuliakan, ya guru-guru kita termasuk Al-Rasulullah dan Guru Zahid Syarif itu sering beliau selalu membahas tentang sholat. Karena amalan, ya, mengamalkan dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu bihi, ya, yaumul qiyamah as-shalah. Karena si pertama ada hisab, ya, si pertama keterangan tidak terkait sembahyang, ya, makanya kan hampir semua di majelis-majelis itu yang terbanyak dibahas adalah sholat. Sembahyang, walaupun umum sembahyangnya kadang masih banyak kita tidak memperhatikan. Dan oleh karena itu yang muliakan tahu lebih mulai utamakan sholat jamaah. Ya. Dan kalau sudah tahu imam itu salah, tegur dia. Ya. Namun imam yang tertegur, barakah. Lalu imam kurangi seperkaatnya, ya, berikan ingatan, kemudian ingat, maka kita yang jadi harus menyempurnakannya. Nah, pertanyaannya tadi, ngombe kira kebebasannya. Nah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya kata salam baginda Rasul, jawabannya, lalu Rasulullah berkata si jamaah, ya Rasul, apa saja salah? Sida asal sembahyang ke jamaah kita. Onde kurang sembahyang, ya kan? Nah, Rasul balik melanjutkan sholat. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan? Dapat ngerawas, lalu ngerawas itu adalah untuk kemaslahatan sembahyang, maka itu masih dibolehkan. Ya, kembali itu karena itu termasuk bukan apa namanya itu hal yang membatalkan sholat. Jadi baginda Rasul itu hadis tersebut, wah malah kebalik dia. Jadi assalamualaikum. Nah, itu masih apa? Itu masih level kamu pula. Kita perlu pulang sembahyang langsung aja. Misal kita kan itu bahasa Arab kan, kita tahu ini kurang sembahyang kan. Misalnya kan, itu bahasa Arab misalnya. Kita muni bahasanya, ya. Kurang sembahyang sepuluh. Nah, jadi paling berdebat kalau sudah berdebat maka tidak boleh kembali, ya. Harus diulang sembahyang. Jadi sekitaran misalnya setelah assalamualaikum terus ada yang mengingatkan atau nganjel sudah misalnya beda apa itu meninggalkan apa sholat kurang sembahyang dulu kembali, ya. Sebelum maka sholat tersebut ditambah dengan sujud. Dan kemudian kenapa haji? Nah, Bapak Ibu yang muliakan, yang juga mengikuti pengajian beliau selalu begitu, yang melihat ciri khas beliau itu mereka hobi bahas tentang haji. Kenapa? Karena ini penyempurna ibadah. Lu itu kadang si kufur terhadap nikmat Allah. Orang yang sekitar itu amal itu lebih cuma contoh haji.
lalu kemudian cocok umroh, itu namanya ukur nikmat apa yang dia muliakan. Dia sadar itu ukur nikmat. Padahal kita mampu, Nabi memanggil kita, wahai datang umatku. Si merasa jadi umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu tidak datang kepada baginda Rasul, maka tidak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita malukan dalam beribadah? Karena iya itu ada ini, umat cocok, dia cocok haji, dia cocok umrah, dia semua. Ya masih di dalam aku baca ini masih ketuaan. Ini sih salah apa ibu yang terbiasa. Salah keyakinan tersebut. Ya. Karena haji dan umrah itu ibadah penyempurna. Ya, ibadah penyempurna. Lamun terberi rezeki, ya arakat ente, mudek haji atau di umrah, maka kata baginda Rasulullah SAW, pilih dua kematian. Apa dua kematian tersebut? Imma yang atau Nasrani. Artinya apa? Dia nabi kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Lamun nabi itu kan percuma. Karena satu-satunya yang akan memberikan kita syafaat siapa? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan okelah lamun haji sampai suwe dengan nanti, ya kan? Lamun ongkosnya mungkin tidak jauh beda aja umrah. Nah umrah ini, ya kan? Umrah kan ada yang 30, ada yang 35, motor juga duit, tendek BCD, yang kebun gawah duit, balik bagus, ya. Tapi belum juga datang. Padahal baginda Rasulullah SAW sudah memanggil kita, belum juga tidak datang, itu namanya kita tidak berterima kasih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Makanya kita semangat untuk datang kepada baginda Rasulullah SAW. Itu dia punya baginda Rasul mana-mana datang dalam bentuk jasad kita, dalam bentuk kesehatan kita datang juga. Ya. Karena para nabi dan rasul itu Bapak Ibu hidup dalam kubur, yang berbeda dengan kita orang awam. Maka dari itu punya rezeki harus berazam, mana-mana sekali. Ya, masa kita mampu datang kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pengajian ini adalah lahir untuk tahun ini. Kita akan menyambut tahun baru. Yang kita tanyakan pribadi yang nonton TV dia olahraga doang. Itu berita. Dia olahraga ini dia cukup kita orang. Baik mengerti gitu, bawa acara, main poli apa, cuma main poli kita siang, begawadi luar sedekap, pakai seludung, pakai celana panjang. Nah, yang sebetulnya dek salah minumnya, si celana putih itu nikah, tahun baru, lalu salahnya, saya tidak jaga itu duduk, mana-mana juga. Hal yang sama kerjaan kita hari ini dengan hari kemarin sama, kita tertipu. Mungkin yang minta itu adalah gimana baik. Sebelum dia menjawab tadi terkait bolehkah kita puasa 90 di bulan Rajab? Jawabannya boleh. Ya, tetapi kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya Dewi ikut tepu, kata baginda Rasul. Ya. Jadi kan ada hadis baginda Rasul mengatakan Rasul itu di bulan Sya'ban sampai beliau ini sepertinya puasa terus, dia makan telur, lalu kadang sebuah waktu marah dan makan terus itu puasa. Ya. Nah, akhirnya para sahabat saya ingin mengejar. Ya, baginda Rasul, saya itu tidak mau makan, saya puasa terus. Ya. Ada yang saya mau berzikir terus, ada yang saya mau sholat terus, ada yang saya tidak mau nikah, ya, ibadah terus. Ditegur oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa teguran baginda Rasul?
puasa memang utama bagus, ya kan? Tetapi ketika ibadah ini, ibadah sunat ini akan mengganggu kewajiban-kewajiban yang lain, hak istri, hak anak, hak mencari nafkah, ya urusan yang lain akan mengganggu itu, mengurangi kualitasnya, maka lebih utama kita memenuhi hajat tersebut. Karena inna tiyajan nasir ilaikum min ni'amillah, karena kebutuhan orang akan kita itu adalah bagian daripada nikmat Allah. Dia terpuasa terus sebulan orang, dia lebih terpuasa bulan Rajab, tapi banyak membantu orang, banyak menunaikan kewajiban tersebut, itu juga bagian daripada nikmat Allah. Jadi kalau pertanyaannya bukan kuat, ini adalah bilang musim lain misalnya, silakan, boleh berpuasa sebulan, ya, tapi jangan sampai dengan puasa tersebut mengganggu ibadah kita, misalnya nanti ketika Syaban, ketika Ramadan. Jadi kalau pertanyaannya boleh. Kemudian ya terkait tentang nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ada hadis baginda Rasul mengatakan wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Jadi Rasul paham kehidupan kita, jadi itu namanya mimma ta'ubu bihil balwa. Sesuatu sudah diminta hindari, nggak bisa kita hindari. Misal untuk TV soal iklan itu nggak bisa kita hindari, ya kan? Nggak bisa kita hindari. Sekalian jadi teman TV, ya kan? Bagaimana boleh terkalah hidup itu kan beda-beda. Ya, jadi aurat tersebut tidak saja sebenarnya di mata ini, ya, di telinga juga ada aurat, di mulut juga ada aurat. Ya, kan? Apa arti aurat itu? Sesuatu yang sebenarnya tidak boleh ditampakkan, tidak boleh dilepas, tidak boleh diperlihatkan kepada orang. Ya, itu aurat. Nah, hal-hal tersebut kan tidak bisa dihindarkan. Kenapa tidak bisa dihindarkan? Dunia darul bala katanya. Dunia ini memang tempat ujian. Kalau tempat-tempat yang ini jangan hidup di dunia. Ya. Nah, jadi bagaimana hal tersebut? Apakah kita jangan nonton TV? Oh, tidak. Ya, silakan saja nonton TV. Nah, pas dikasih video aja baru anu lain, kan? Atau baca istighfar. Itulah kenapa disyariatkan istighfar. Jangan sampai pas dulu aja, astagfirullah. Lebih baik pas yang kerana batu dia hitung lah dosa. Justru lebih besar dosanya itu, ya kan? Lebih besar dosanya itu daripada sekedar melihat itu. Tapi bukan maksudnya itu tidak berdosa, berdosa juga. Makanya kata baginda Rasul memahami hal demikian, beliau mengatakan wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Jadi karena kita ini makhluk hamba biasa yang banyak dosa, maka ikutilah, irimilah kejelekan tersebut dengan kebagusan. Karena kita tahu kita ini banyak dosa, maka lebih berbuat kebagusan, lebih berzikir, lebih istighfar, begitu. Ya? Karena susah kita hindari, apalagi kayak suzon, kemudian berbohong, apalagi kita berdagang, susah berbohong ini. Kita jual beli rumah di sekat, bukan padahal di sekat dia. Kemudian saya sudah beli sekat, bukan, ya kan? Nah itu juga dosa. Sama dengan kita lihat ya, dia tidak dibolehkan dosa. Nah artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau kita hidup di dunia, ya banyak ujian, banyak cobaan, maka baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irilah kejelekan tersebut dengan kebaikan. Karena dengan kebaikan tersebut akan menghapus ya keburukan-keburukan tersebut. Kekurangan-kekurangan tersebut akan tersempurnakan oleh kebagusan. Ya. Nah, jadi ini penghujung tahun, maksudnya penghujung tahun 2025. Sekarang kita sedang tanggal 19. Ya, tinggal beberapa minggu kita akan tahun baru Masehi. Ya, 2026 bicara peredaran waktu di Indonesia. Oke, jadi mudah-mudahan kita tetap sehat. Hanya Allah dalam keadaan. Kalau terus kita ini
ini kan nonton TV. Biasa orang bahan sih dia pakaian itu kan dengan nina. Sama mama tadi boy berjam. Nah ini kan otomatis lah. Kalau orang laki yang melihat kan berdosa. Nah sekarang kalau sama-sama perempuan yang melihat bagaimana? Oh iya. Nah jadi terkait aurat, ya aurat itu sesuatu yang tidak boleh dilihat dan di dalam Islam sudah diberikan batasan-batasan ya, aurat tersebut. Bukan berarti menunjukkan pada dirinya tidak kena aurat, tetap aurat. Ya, dan kalau patuh di pada dirinya, jadi aurat itu sudah diberikan batasan yang tidak boleh dilihat. Ya. Maka tetap dia aurat walaupun perempuan sama perempuan yang melihat. Karena kan ada TV itu begitu, balik di sisi lain. Kan pada siaran kan, jadi tetap ya, jadi bukan dilihat dari orang yang melihat. Ya. Jadi dari aurat itu sendiri, saksi hanya itu sendiri. Yang apa namanya itu. Terus kenapa kemudian menjaga ini si Luan kurang pakaian? Makanya Imam Syafi'i mengatakan inna nisaa syayatina khuliqna lakum. Ini Imam Syafi'i yang berkata ya. Inna nisaa syayatina khuliqna lakum. Perempuan-perempuan ini kenapa dia kurang pakaian? Karena itu gambaran setan di atas muka bumi ini. Ya, tapi bukan semua perempuan ya. Nah itu Imam Syafi'i mengatakan yang demikian. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan, kan sering kita dengar juga ujian manusia itu kalau tidak wanita harta wanita harta, kan banyak kita lihat di apa namanya di televisi dan sebagainya, orang sudah mulia sudah tinggi jabatannya, ternyata karena kasus apa kasusnya wanita, apa kasusnya harta, apa kasusnya kekuasaan. Nah itulah yang saya maksud tadi, dunia dan lembaga. Ya, kita ini berada di atas dunia dan dunia banyak ujian. Ya, dengan banyaknya ujian tersebut, di sanalah akan terpilih mana manusia yang baik dan mana manusia yang tidak baik. Itulah yang dimaksud dengan al-abdu al-mukhayyar. Hamba kita ini kan bukan nabi, bukan rasul, sehingga kemungkinan kita berbuat salah ada. Ya, maka dari itu karena kita sadari hal yang demikian, maka pilihlah lingkungan yang baik. Untuk apa? Agar kita tidak terjerumus ke dalam lingkungan yang buruk. Ya, karena kan kita ini tergantung siapa teman kita. Ya, makanya Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta. Engkau itu siapa teman kamu di dunia, itu juga teman kamu di akhirat. Arwah ini kan akan dikumpulkan, makanya al-arwah junudul mujannadah. Fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ya, jadi setelah ruhnya orang-orang baik ini akan dikumpulkan dengan ruhnya orang baik, para nabi dan rasul. Apabila di dunia dia bersama dengan orang-orang yang bermaksiat, maka kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saja di sini. Ya, mereka Allah. Seperti jadi mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita muliakan di penghujung bulan Jumadil Akhir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk terus mendekatkan diri kepadanya, untuk terus beribadah kepadanya, dan senantiasa diberikan taufik hidayahnya untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan sehingga kita mendapatkan keridhaannya. Mari bersama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ya syafi'al muslimin. Allahumma syafi'na fina la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh-dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.